kayak ini ya, kayak tank topan gitu, itu kan camisole. Nah, biasanya camisole itu lebih ke menggunakan bahan yang stretchy ya. Kemudian bustier, sebenarnya dasarnya kan lebih ke bust. Bust itu berarti adalah dada kan. Jadi dia fokusnya ke sana, oke, bustier. Nah, satu lagi mungkin corset. Nah, kalau corset itu fokusnya ke pinggang yang bikin kecil itu kan. Kemudian long torso, nah dari kata-katanya kan ada tulisan long. Long berarti panjang. Torso ini kan bagian atas ini kan. Berarti itu adalah sesuatu yang atau busana yang menopang dari atas sampai biasanya berakhir di pinggul. Itu long torso. Gitu. Kok pola kemeja wanita atau pria ada nggak? Ini yang sekarang ini wanita ya. Itu juga pola dasar. Oke. Kok kalau untuk ukuran yang pas, yang bagus ditambah berapa buat dress atau kebaya? Saya tidak tambah, kecuali untuk memberikan volume ya. Jadi kalau misalkan saya ukurnya misalkan dadanya 88, ya udah itu yang saya pakai. Kalau misalkan saya pengen yang pakai ini lebih berisi, itu saya kasihin cup dulu nih. Udah dikasih cup, kemudian baru diukur. Oh ternyata setelah dikasih cup bertambah nih ukurannya jadi 90 atau 92. Nah biasanya seperti itu. Yang ada malah saya kurangin. Biasanya untuk pembuatan korset ya, itu pinggang kan harus lebih kecil kan. Nah biasanya saya kurangin ukuran pinggangnya. Kemudian bagian pinggul, misalkan saya pengen bikin lebih curvy atau lebih seperti hourglass, itu saya tambahin busa di sampingnya. Kemudian baru diukur. Gitu sih. Ya nungguin manekinnya, sabar. Nah tuh yang pengen kelas online katanya bisa langsung tuh ya, langsung dicek aja di situ, di Billy Chong Fashion Lab ya. Miss S baru join kok, anyway semalam ada acara kak, sehingga nggak ketemu di live ini. Iya nih, kemarin lagi urus-urus, banyak hal yang harus diurus dan banyak hal yang harus dikerjakan. Tapi ya, akhirnya hari ini bisa live lagi. Dan hari ini juga saya lagi persiapan juga untuk kelas terakhir di tahun 2024 ini nanti malam. Jadi, salah satu hal yang kita kerjain juga kan itu kan, kapan buka kelas pengen belajar lagi? Nanti kita akan ada lagi di bulan Januari. Udah ada schedule-nya, Januari bordir ya, dan juga kebaya. Kemudian di bulan Februari ada kelas korset dan bustier. Dan ada offline-nya, itu ada di Bali. Bali ya mas? Ya di Bali bulan Februari, kemudian di bulan Maret ada di Jakarta. Ya. Kobil kalau bikin desain buat fashion show, model dress biar kelihatan galak gimana ya? Galak itu seperti apa nih? Yang persepsi kamu tentang galak itu seperti apa? Apakah sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang kelihatannya sangat nggak bisa dipakai, sangat kayak tidak membumi atau gimana? Coba dijelaskan. Terima kasih sudah belanja. Yo, nanti saya ini deh kasih tahu. Kau bahas best cup dong. Best cup aku nggak jago, tapi saya akan catat nanti biar saya pelajari dulu nanti baru dibahas ya. Oh, udah ada keranjang kuningnya. Iya nih, udah ada. Ayo dong, tolong disupport, yuk disupport. Kapan ke Medan? Medan semoga tahun depan bisa ya. Kita lagi ini kok udah masukin dalam line up. Jam berapa mas sekarang? 2.13. Berapa? 2.13. Sekarang? Ya, 2.3. 2 kurang. Jam 2.13. Oh, udah selama itu. Oke, bentar lagi kita akan mulai ya untuk pecah polanya. Jadi kasihkan ngobrol nih jadinya. Sebentar ya. Kok ini pola dasarnya asalnya dari kupnat samping ditutup lagi. Pinter Dela, seperti itu ya. Itu adalah dari pola dasar yang ada kupnat samping. Nah makanya kenapa saya kasih lihat nih ya pola dasar ini. Supaya kamu tahu nih, ini tuh bisa diapain aja sih pola dasar ini dan pecah pola. Kan kalau kupnat itu tidak melulu harus ada di sini loh ya. Kupnat itu kita bisa rubah-rubah ya. Bisa menjadi ke samping, atau bawahnya nggak pengen ada, atau pengennya cuma di atas aja. Nah itu bisa diatur, bisa digeser, bisa dibentuk. Pengennya di nut ini ada volume dong kok, bisa nggak? Bisa. Terus kayak bagian yang ini, pengen bass point misalkan, pengen agak geser sedikit, bisa nggak kok? Bisa. Nah jadi kayak banyak gitu loh hal yang kamu bisa lakukan dengan manipulation ini ya. Nah lewat ini juga kamu tuh kayak cukup menggeser aja itu udah menjadi satu model yang berbeda gitu ya. Makanya nanti bentar lagi kamu perhatikan ya.
tema-tema galak ke gagah biar nggak feminin kayak oh oke. Yes. Ya, itu berarti harus gali dari inspirasi. Kalau misalkan tadi kamu bilang Madama tentara, berarti kan kamu harus lihat lebih dalam atau survei atau melakukan penelitian lebih jauh lagi tentang kehidupan tentara kah, kehidupan di barak atau misalkan cara mereka berpakaian atau cara mereka berjalan. Nah, itu bisa dijadikan inspirasi. Nah, kemudian tempel di mood board. Dari mood board itu, ntar kayaknya pengen ambilnya hijau lebih dominan nih, atau pengennya warna-warna earthy, atau warna yang memang loreng-loreng langsung dipakai, tapi pengen ada unsur girly-nya. Nah, itu kita bisa padu-padankan. Kemudian kalau pengen kelihatan gagah, ya biasanya yang bikin gagah adalah shoulder, ya. Pemakaian padding yang lebar, kemudian pemakaian sepatu boots, kemudian celana panjang yang model-model army gitu, itu bisa menjadi alternatif untuk kelihatan gagah. Nah, seperti pemakaian topi juga, itu pun bisa ya. Kayak topi-topi yang biasa dipakai angkatan, ya kan? Nah, itu kan juga bisa tuh masukkan dalam unsur fashion. Nah, kalau kamu membuat fashion show, dan pengen temanya yang tadi ya, yang galak atau ke maskulin, nah itu udah tinggal kamu bikin mood board-nya. Ya. Nanti kapan-kapan kita gali ya, cara bikin satu koleksi. Kayak mulai dari misalkan, oke, tema hari ini apa nih? Kita pengennya nih feminin maskulin dalam satu koleksi. Gimana nih caranya untuk digabungkan dan muncul sebagai satu koleksi yang baru. Atau pengennya tuh kayak futuristik. Nah, pengen ambilnya dari mana? Atau pengennya kembali ke masa lampau. Era apa? Misalkan era barok atau era zaman-zaman Renaissance misalkan. Nah, itu kan kita bisa tinggal gali, ya kan? Atau pengennya disco 80s. Nah, itu juga sesuatu yang seru tuh. Koleksi-koleksi berwarna, kemudian potongan-potongan, ada paddingnya. Mungkin nggak tahu ada yang udah lahir atau belum. Di sini kan kalau zaman dulu tuh, kaos aja dikasih padding. Kemudian denim longgar, celana baggy. Kalau kamu tahu zamannya, siapa ya? Ada MC Hammer kalau nggak salah ya, ini nyebut merek ini nggak sih? Semoga nggak kena ya. Nah, jadi di eranya mereka itu adalah potongan-potongan fashion yang sangat luar biasa. Atau misalkan kamu lihat konsernya Madonna, ya kan, yang fenomenal gitu, kostum-kostum korsetnya. Nah, itu juga bisa dijadikan sumber inspirasi, ya. Jadi kita akan coba nih belajar menggali ya nanti ya. Biar kamu, kasih masukan, terus nanti saya coba sketsa, hasilnya adalah seperti ini. Semoga itu bisa membantu kamu juga ya, buat sama-sama belajar. Ya. Pola dasar cowok, boleh nanti. Good morning, hi Rosa. Rosa ini dari mana ya? Where are you from, Rosa? Can you tell us where you from? I forgot. So, if I'm not mistaken, a couple of days ago, you were here, right? Nah, itu yang aku tunggu Kobil membuat satu tema untuk acuan. Aku ngajar ke siswa kelas desain. Hai sesama guru. Aku udah boleh disebut guru kan ya? Kadang tuh kayak suka nggak confidence gitu loh untuk, udah guru atau belum ya? Tapi udah deh, karena udah ngajar kan kayaknya harusnya sih udah boleh lah ya disebut guru ya. Siap kok, selalu senang dengar Kobil ngajar, semoga. Kak, ada bukunya nggak? Bukunya belum ada. Siap, tambah seru nih. Oke, halo kok, saya ikutan pemesan pola lewat admin. Oke. Siap. Yang batch yang pertama ya. Karena sekarang ini semuanya kita udah arahkan ke Kerkun. Tapi kalau misalkan ada yang tersisa atau ada yang ke-skip, ada yang belum kekirim, pasti kita akan bereskan ya. Alright. Iya, ada buku. Yes, pasti akan ada. Iya, Kobil. Buku desain dan pola masukkan ke Kerkun. Yes, nanti akan ada. Tapi mungkin versi PDF dulu yang bakal keluar. Kalau untuk yang lain-lainnya menyusul aja ya. Karena beneran, ini tim kecil, tim yang lagi berjuang supaya konten-konten yang kita produksi itu bisa diterima dengan baik. Nah, supaya juga tidak mengecewakan, kita juga akan evolve all the time ya. Kalau ada masukan, kita pasti akan rapikan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kita juga pasti akan rapikan. Kak, buka les di mana? Aku lesnya online. Tapi kalau untuk bulan Februari nanti kita akan ada di Bali, Maret akan di Jakarta. Mau buku polanya. Nah, sementara ini adanya ini dulu ya, buku pola Sun.
I'm honored to follow you from Algeria. Hai Rosa from Algeria. Pesan tanggal 10, tapi belum ada info apa sudah. Oke. Oh, oke. Ya udah nggak apa-apa. Nanti saya juga akan bantu cek ya Onya. Ya, ntar biasanya mungkin ada yang ke-skip ya. Tapi harusnya sih enggak sih harusnya. Ya mungkin dari pengirimannya ntar kita lihat deh ya. Pokoknya jangan khawatir. Kamu tinggal DM aja kalau ada hal yang belum nyampe atau masih ketahan mungkin ya. Ntar tinggal kasih tahu ya. Nah, kalau sekarang, ya kenapa kita di Kerkun? Karena Kerkun itu memang mereka itu lebih rapih. Jadi begitu udah selesai, misalkan kayak sekarang nih, habis selesai live, ternyata di Kerkun itu udah ada penjualan berapa banyak, mereka tuh udah langsung kasih listnya. Jadi kita nggak bakal ke-skip gitu loh. Ya, udah langsung dicek juga sama mereka. Makanya kita semua akhirnya poolnya di Kerkun. Ya, gitu. Oh, jual manekin yang buat untuk big size, boleh nanti. Punya belum datang. Iya, nggak apa-apa, nanti dicek ya. Oke, terima kasih yang sudah belanja. Terima kasih. Mas Dan, jam berapa sekarang? Mas Dan, jam 2:21. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai belajar ya. Jadi ngobrolnya ntar lagi. Ini adalah pola dasar yang ada di keranjang kuning. Nah, kalau misalkan kamu pengen bikin sendiri, stepnya dari mana? Lihat di VT aja. Ini pola dasar yang sudah dijiplak. Nih, saya sarankan kalau kamu... Oh, mirror ya? Mirror nggak ini? Coba. Mirror ya? Oke, coba ya. Mirror tidak, flip camera. Ini udah aman sekarang? Sudah seperti harapan? Sudah? Sudah ya? Sudah Mas? Aman ya? Oke, nah ini. Oke, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Nah, ini adalah pola dasar yang sudah dijiplak. Kalau ada beda dikit, maafkan ya. Jiplakannya kurang presisi. Saya akan bahas yang depan aja. Nanti kalau untuk bagian belakang kamu tinggal ikutin aja pengennya gimana. Nah, ini kan pola yang kita ambil sebenarnya dari sini. Nih, kalau kita pecahin di sampingnya seperti ini. Kok aku pengen ini, nutnya ini ada di sini, misalkan. Atau asal muasalnya dari mana? Ya dari sini. Nih ya, asal muasalnya adalah dari sini. Tuh, ya. Itu adalah kuknak samping yang biasanya kalau saya bikin kebaya, saya tutup ini, bukanya yang ini. Nah, jadinya seperti apa? Jadinya adalah seperti ini. Jadi waktu kamu bikin pola, kamu tuh harus se-fleksibel mungkin. Oke, nah misalkan kayak gini ya. Tadi kan polanya kayak gini nih. Kok aku pengen pola ininya nutnya ada di sini. Nah berarti ini kamu tinggal geser ke sini, set gitu ya, tuh. Nah, jadi polanya adalah seperti ini, ya. Nih, polanya adalah seperti ini. Oke. Kok aku pengennya polanya princess lainnya? Boleh. Ini kamu tutup dulu area sini. Nih ya, cara membuat princess line dari Poldas nih. Kita hari ini lagi bikin dart manipulation ya. Nah, ini kan letaknya di sini kan. Tuh, ini adalah asal muasal pola sebelum jadi ini. Aku pengen princess line nih. Ya udah boleh yuk. Kita gambar di sini princess line-nya. Boleh menggunakan penggarisan atau langsung juga boleh ya. Misalkan dari sini set. Oh, gini. Nah, berarti untuk area sini kamu harus tutup kan?
Ini saya gunting ya sekarang ya. Tapi saya tutup ya, takut terkena pelanggaran. Maaf ya, saya belakangin. Nah, ini turun ke sini. Akhirnya polanya tuh berubah jadi seperti ini. Oke. Ini adalah princess line. Nah, seperti ini. Kita nggak usah lihat yang bawahnya dulu. Kalau misalkan nanti bawahnya juga mau digeser, ini nanti juga bisa. Ya. Oke. Kalau misalkan kamu mau bikin seperti ini nih, yang lebih ribet gitu kan. Kelihatan papannya? Ini gambar muka aja ya, karena agak kotor. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Seperti ini. Dengan round neck. Kemudian knotnya tuh gini, cuma satu doang. Nah, bisa nggak sih? Bisa dong. Ya. Kalau untuk yang model seperti ini, yang kita lakukan adalah nih ya, yang tidak boleh ketinggalan. Kita harus perhatikan ini tetap harus ada di sini. Nah, jadi kamu tinggal tarik garis gini ke arah bust point. Dari sini ke arah bust point. Kemudian misalkan ini mau turun ke bawah. Nah, ini gini kan jadinya kan. Ini kamu tinggal tutup juga. Ini saya bakal gunting dulu ya. Izin membelakangi. Nah, kup knot yang tadi, ini kita satukan. Ketemuin lagi ke sini. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ini pengen jadi satu nih. Tuh, dengan kup knot bagian depan. Nah, jadi deh seperti ini polanya. Kalau kamu mau pecahin, terima kasih yang sudah berbelanja. Nanti dikasih bel deh ya. Teng, teng, teng. Seru kali ya. Tuh ya. Ini kok jadinya sebesar ini? Iya, karena kan kita tadi ada 2 knot kan. Jadi akhirnya dapatnya 1 knot. Disatukan. Nah, kalau kita pisahin, belakangnya lagi ya. Adalah seperti ini nih jadinya tuh. Sudah terpisah. Nih, jadinya seperti ini. Oke, nah jadi seperti ini ya. Hitch. Nah, biasanya nih ada daerah yang harus kamu koreksi sedikit. Oke, nih yang harus kamu koreksi sedikit adalah kalau misalkan dia terlalu lancip, nggak apa-apa, ini boleh dibuang sedikit ya. Jadi kita memang harus belajar untuk luasin tangan dan mata nih. Kalau pas kelihatannya tidak rapih, ya udah kamu tinggal ratain dikit. Jadi nanti waktu kamu jahit, kamu boleh agak sebelum jahit kamu boleh gosok dulu dikit, bikin dia agak sedikit fleksibel, bikin dia agak sedikit lemes. Nah, nanti bagian sini pasti jadi bagus. Oke, nah jadi potongan seperti ini, kup knotnya tuh nggak kelihatan karena sudah kita sambung jadi seperti ini. Ya, itu adalah salah satu cara untuk memindahkan knot. Oke, nah kalau misalkan pengennya nih ya seperti ini contoh, kok aku pengen deh yang dia itu tidak sama nih kiri dan kanannya. Ada penghapus nggak sih, Mas? Contoh ya. Pengennya gini. Nah.
Tuh. Seperti yin and yang. Misalkan di sini pengennya warna hitam. Pengennya di belah sini warnanya lebih terang. Nah, contohnya misalkan pengennya seperti ini. Satu sisi gelap, satu sisinya terang. Terus nanti di sini bawahnya rok misalkan ya. Gemes kalau gambar nanggung. Oke, gimana caranya? Yuk kita ambil lagi poldasnya. Ini kita buka dulu ya. Saya tuh seneng banget sebenarnya bisa pecahin pola biasanya. Apalagi kalau udah dipecah, terus ada sisipan atau daerah yang dibolongin, itu kayak seru banget. Nah, ini kan pola yang kita sudah jiplak nih, kiri dan kanan kan. Ini seperti ini, kita tempel dulu. Mas boleh minta kadian ini enggak? Gelang pentul. Nah, ini udah bagian yang dijiplak ya, kiri dan kanan. Nah, kemudian kita kan pengen satu ini atasnya. Nah, berarti yang tadinya ada di sini, nih ya, yang ada di sini kita tempelkan tuh. Nih, jadi seperti ini. Kita satukan. Tar dulu. Ya, jadi seperti ini kan. Nah, kemudian pakai dulu ya gelangnya. Biar tidak terlalu jauh nariknya. Sebelahnya lagi juga digabung. Nah, agak gini deh, biar tidak kelihatan celahnya. Ini sudah digabung ya. Oke, kamu lihat, biasanya kalau saya membuat baju, gaun, koleksi, selalu ada sketsanya. Nah, ini yang harus kamu lakukan juga nih kalau bikin koleksi ya, atau bikin baju. Ini harus pecahnya di mana? Ini dari sini, ya kan? Ini kan pertama kita rubah dulu nih garis lehernya, misalkan dari sini-sini. Anggap ini udah sama ya, anggap ya. Kemudian ini berapa? Misalkan 3 cm. Ini juga kira-kira aja. 3 cm atau 5 cm kok, boleh. Ya kan? Nah, kemudian dari sini pengen lebih turun nih, kerung lengannya atau ketiaknya turunin sesenti. Ya udah, oke. Ini juga sama, berarti kiri dan kanan kita buang seperti ini. Anggap sama ya ini ya. Nah, udah jadi seperti ini. Lalu sekarang baru yang melengkung ini. Oke, dari sini. Oh, ternyata ini harus ini dulu. Tandain dulu, gini. Lintas bust point. Kemudian ini. Nah, ya kan gini. Ini ke sini. Ini harus diketemuin dulu. Nah, supaya dia ketemu, kamu boleh ukur. Ini kamu ukur dulu. Berapa ukurannya? Alright, 11.
Ya, 11 cm ya. Nah, dari sini dia mau turun ke bawah nih. Gitu. Oke. Ini kita gunting lagi ya. Nah, ini kan dari sini. Ini kita geser ke sini. Kemudian ini kita juga bisa tempel ke sini. Tutup lagi ya. Suara masih aman, Mas? Masih? Untuk pertanyaan, belum saya respon dulu ya. Nah, jadi dari yang nutnya tadi ada di sini, ini nutnya sudah kita satukan. Tuh. Jadi tuh udah nggak ada nut sama sekali. Nah, ada sedikit permasalahan adalah di sini. Nih, di sini. Ini sebenarnya kita bisa juga buang ke samping sedikit. Oke, kita bisa kecilin dari sini. Tapi ini juga berpotensi ribet. Ya, berpotensi ribet. Kalau pengen tetap pertahanin turun ke bawah, ini harus digosok dulu dan ditarik sedikit untuk daerah sini. Nah, untuk lebih amannya ya, kita alurnya berubah dari sini ke sini aja. Jadi, yang tadinya di sini bus point, di sini bus point, kalau kamu mau tetap bertahan sini, berarti dia tetap harus ada nut satu di sini. Kalau misalkan kamu nggak mau ada ini, berarti kamu harus gini. Tuh ya. Ini bukan berarti nggak bisa ya, ini juga bisa. Tapi akan lebih mudah adalah yang seperti ini. Jadi benar-benar bus point-nya tetap stay di situ. Digunting lagi. Oke. Jadi deh polanya seperti ini ya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mindahin kup nut. Kamu lihat ya, tadi kan nutnya ada di sini. Ya. Nah, sekarang nutnya itu satu ke atas, satu ke bawah. Ya. Tapi dia tetap bisa menghasilkan potongan yang fit dengan badan si pemakai. Misalkan kamu menggunakan bahan stripe di sini atau bahan yang garis seperti yang saya gambar tadi. Atau kok aku pengennya pakai lace deh atasnya. Atau pengen polos aja tapi beda warna. Boleh nggak? Boleh banget.
Tuh ya, atau mau kotak-kotak aja. Nah, dengan kayak gini, berarti dia tuh sudah merupakan satu model yang berbeda ya. Jadi agak atas ya. Cuma simple aja, tapi kita menggunakan permainan di cutting. Tuh ya, adalah seperti ini jadinya. Gitu. Oke. Nah, jangan lupa setiap bikin ini, arah dari serat kain digambar. Apalagi kalau bentuknya udah tidak beraturan, penting untuk masukin arah serat kain ya. Tuh, ini juga jangan lupa dimasukin arah serat kain. Ini artinya mengikuti panjang kain, ini adalah lebar kain ya. Ini lebar kain, ini panjang kain. Jadi udah ada arahnya nih, biar nggak salah gitu ya. Demikianlah pecah pola kita untuk look yang seperti ini. Silakan di screenshot dulu kalau mau screenshot. 3, 2, 1, cekrek. Udah ya. Yuk, mulai membahas pertanyaan. Alright, minum dulu ya. Nah, jadi asal pecah pola ini adalah poldas alias pola dasar yang kamu bisa dapatkan di Kerkun. Kerkunnya mana nih? Bener nggak belah sini? Tunjuknya belah sini ya? Ya, belah mana lah, pokoknya antara di sini. Ini ada Kerkunnya. Jadi kalau mau dapetin pola dasar, tinggal kamu kembangkan. Silakan langsung di Kerkunnya. Aku kalau lihat live pola ketinggalan. Kalau live pola kapan aja dan jam berapa tidak menentu. Jadi bisa setiap hari, bisa selang-seling. Itulah harus dikasih surprise supaya kamu ikutin kelas ini terus. Kan kelas ini tidak berbayar. Nah, makanya kita tidak kasih schedule yang fix ya. Supaya ntar murid-murid nggak pada komplain. Kenapa diberikan di live gitu ya. Terbilang nggak adil lagi. Harga untuk satu poldas, yes betul, harga untuk satu poldas. Buruan yuk mumpung ada diskon. Kalau beli pola yang sudah dipecah, dapat basic polanya juga sebelum dipotong-potong, enggak. Jadi kita tuh biasanya kalau udah pecahin, ya udah versi yang pecah ya. Soalnya kalau misalkan kita masih kasih yang dasar juga, ntar biasanya tuh orang bisa bingung. Ini gimana ya, terlalu banyak garis misalkan. Lalu ada lagi, thank you ya untuk sharing ilmu yang sangat berharga, sehat dan sukses selalu untuk kembali dan tim. Terima kasih ya siapa? Lalu ada siapa lagi? Kalau jahitnya langsung pakai cup, yes, ini harus bisa tanpa cup juga bisa. Nah, ini adalah pola yang lebih ke RTW ya. Jadi kalau RTW itu biasanya kan nggak perlu yang terlalu lekuk banget ke bagian bawah dada kan. Kalau misalkan kamu mau lebih masuk ke dalam, ini kamu harus buang dulu nih. Kalau mau lebih nempel ke cup misalkan, ini kamu harus buang dulu sedikit supaya dia agak ke dalam sedikit ya. Saya gambarin ya sebentar. Ini kan versi lurusnya. Nah, kalau kamu mau lebih ke dalam dikit, berarti kamu harus buang. Nah, demikian juga di sini. Kalau pengen lebih masuk lagi, oke, ini harus lebih kecil sedikit. Tapi kalau mau lekuk banget, nah itu harus digosok dulu. Jadi kamu taruh di manekin, sambil ditarik kainnya, digosok, dia akan agak melengkung. Ya, itu salah satu teknik jahit juga. Jadi dari kain lurus, sebenarnya kita bisa agak geser-geser. Dan waktu potong, kamu juga boleh agak miringin sedikit supaya itu jadi daerah serong. Nah, kalau daerah yang serong itu adalah daerah yang lebih mudah buat dibentuk. Oke. Nah, kalau dibentuk, kita baru kasih kain keras. Atau kalau memang dia kainnya tidak terlalu tebal, kamu boleh kasih kain keras yang tipis. Nah, baru sambil digeser ya untuk daerah yang terutama bagian sini, bagian bawah dada gitu ya. Tergantung jenis kainnya. Iya, kita tuh memang harus
tahu karakteristik dari si kain yang kita pakai. Ada kain yang keras, susah untuk bergerak, ada kain yang bisa diatur. Ya sama dengan tipikal rambut kan, ada yang rambutnya lurus, ada rambutnya keriting, sama kain juga gitu. Ada yang benar-benar kayak begitu jahit langsung rapi. Ada kain yang harus dilapisin dulu baru rapi. Ada kain yang udah dijahit juga nggak rapi-rapi, itu ada. Nah makanya biasanya kalau saya bikin baju, selalu uji coba dulu di kain kecil. Coba nih jahit, bagus apa enggak? Oh agak kerut nih, gimana ya? Coba yuk kita tempelin lining di dalamnya. Vislin kah, atau Kevlar, atau apalah pokoknya kain gula pasir yang bisa membuat si konstruksinya tuh jadi bagus. Nah makanya uji dulu ya, uji kain yang kamu mau pakai. Bahkan lace aja itu juga bisa kayak gitu. Ada lace yang gampang diatur, ada lace yang susah. Nanti ya kapan-kapan saya akan membahas tentang karakteristik dari lace, terutama yang bikin kebaya nih. Ayo siapa yang di sini bikin kebaya? Coba pengen tahu nih berapa banyak. Nah kalau bikin kebaya itu juga ada triknya. Kalau kamu ketemu kain yang enak, jadinya pasti bagus. Kalau kain yang tidak enak, itu pasti PR banget. Nah, bukan berarti nggak bisa. Bisa. Kita harus akalin. Misalkan dengan kasih tile dulu kah di bawahnya, kemudian kita baru akalin lagi di luarnya. Itu selalu akan ada cara yang berbeda untuk penanganan setiap daun atau baju. Ya. Tuh, ada Irfan yang bikin kebaya. Ada Madama juga yang bikin kebaya ya. Nggak apa-apa, yuk kita belajar bareng ya. Lalu... Kok ini udah lari aja nih pertanyaan. Kok rekomendasi merek atau tempat beli manekin dong kalau nih. Aku nggak boleh sekarang tuh setelah tahu ya, ternyata aku nggak boleh merekomendasi sembarangan. Jadi kalau misalkan mau, ntar langsung masukin ke Kerkun ya sebagai afiliator. Jadi ntar kalau di sini aja nih yang oke ya. Cuma nanti saya masih mencari nih tempat menyediakan manekin yang oke, yang sesuai dengan yang saya biasa pakai. Nah, baru saya bisa rekomen. Daripada nanti saya rekomen ke sini sembarangan, terus akhirnya kamu tidak menemukan size manekin yang bagus, kan sayang kan? Saya tuh pengen ya, orang tuh bisa ngeliat nih baju yang bagus itu tuh gimana. Dan baju yang bagus itu dimulai dari apa? Dari manekinnya yang benar. Kalau dia pakai manekin. Nah, kalau misalkan enggak, dia pola dasarnya harus benar. Kalau dasarnya atau konstruksi awalnya aja udah enggak, fondasinya aja udah kurang oke, nanti next sampai dia jadi baju ntar nggak oke ya. Itulah kenapa kita tuh benar-benar harus perhatikan yang kelihatannya ini mah gampang, kita mah bisa gitu kan. Iya, tapi coba deh bikin. Ya makanya kita provide ini supaya mempermudah kamu untuk bekerja ya. Itu. Lalu ada aku usia 55 sekarang udah bengkak. Aduh. Apanya? Oh, kirain apanya. Udah bengkak merata LD pas 114 bisa request Poldas oversize. Nah, kita belum ada nih untuk XL ke atas ya, tapi ini juga lagi dipersiapkan. XL sampai 4XL kayaknya bakal coming soon untuk size-size yang besar ya. Coming soon. Saya buat kebaya oke, banyak yang bikin kebaya ya. Kok bahunya itu dikurangin berapa senti dari Poldas? Nah, kalau sini sekitar 5 ya untuk bagian ini lingkarannya. Kalau bagian sini kamu boleh masukin 2 atau 3. Tergantung jenis kain, betul. Lebar dada 120 lebih itu size apa? Lebar dada atau lingkar dada nih? Lingkar dada ya. Itu kayaknya udah masuk kategori 5XL ya kayaknya. Gimana dengan perut buncit biar nggak kelihatan? Nah, itu harus dimanipulasi dengan modelnya. Ntar kita akan ini ya, ngebahas tentang orang-orang yang perutnya mungkin sudah tidak rata ya, dan model-model apa yang cocok. Jangan paksakan untuk pakai korset. Tidak semua orang harus pakai korset. Ada kan yang kayak karena dia berkebaya, misalkan dia harus pakai korset nih yang benar-benar gencet ke perutnya. Itu tuh bisa berakibat orangnya tuh jadi sengsara gitu loh. Ya kan? Nah, jadi mungkin kamu pilih aja model yang berbeda. Yang penting tetap ada kebaya-kebayanya dikit, atau ada wedding-weddingnya dikit. Tidak perlu semuanya langsung harus fit atau dibikin korset, nggak harus. Poldas siap potong ke kain plus kelebihan untuk jahit itu tidak usah. Nah, kalau poldas itu harus ditambah kampu. Itu maksudnya kan. Kampu itu atau seam allowance itu kamu bisa tambahin 1 cm
atau 2 kalau kamu belum biasa jahit ya. Dan kalau di samping kalau akan sering melakukan permak atau revisi bajunya itu bisa ditambahin 3 sampai 5 cm ya. Bila pernah adain kelas offline di Bandung nggak? Nah, jadi tadinya bulan Januari itu tadinya pengen bikin di Bandung. Cuma kayaknya masih belum memungkinkan karena Januari itu kita bakalan sibuk banget juga. Jadi akhirnya Bandung kita masih dalam list ya. Sampai kayak kita udah yakin baru kita buka di Bandung. Gitu. Kalau request pola bisa nggak? Sementara ini belum bisa ya. Halo juga Mama jualan. Kok leher dari Poldes dikurang berapa senti? Maaf tadi kelewat. Ini dari lingkar kerah ya, lingkar leher. Kamu geser sekitar 4 sampai 5 cm. Nah, kalau untuk yang di sini 2 sampai 3. Oh, oke. Harga yes, betul. Kalau beli pola yang udah pecah, dapat pola basicnya yang belum potong enggak. Jadi kalau udah pecahin polanya berarti ya udah. Kalau misalkan ini dijual, misalkan ya, ini kan nggak dijual. Ini nanti dijual adalah versi yang udah kayak gini. Udah siap dijahit ya. Nah, benar tuh kok ditunggu ilmu yang buat perut buncit dan dada lebih besar. Iya, boleh. Itu saya udah sering ketemu kok. Orang-orang yang bentuk badannya tuh segitiga terbalik ya. Bagian atasnya besar, kemudian bagian bawahnya kecil. Model apa yang cocok? Ada juga yang modelnya kayak di sini kecil, di bagian pinggang dan bagian perutnya itu besar, kemudian bagian pinggulnya juga kecil. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Ada yang kayak kacang ya kalau kita ini ya analogikan, bukan analogi sih, maksudnya kalau kita lihat shape-nya itu tuh macam-macam badan orang. Ada yang seperti itu dari samping, ada yang dari depan, ada juga dari belakang ya. Yang belakang bisa tiba-tiba bagiannya melengkung. Nah, itu kembali lagi ke desain. Ingat ya, kita kan kalau membuat baju tentu harus mantesin kan katanya. Harus cocokin nih, sesuaikan orang yang seperti ini, type body ini. Boleh nggak sih dikasih model yang seperti ini? Nah, itu jangan semua dipaksakan. Nah, itu adalah tugas kita yang udah ngelihat badannya kayak gini. Oh, ini kayaknya harusnya gini deh. Oh, ini harusnya kayaknya gini deh. Nah, mungkin itu ada sesi khusus kali ya untuk membahas body type kali ya. Komen aku tenggelam terus. Kamu komen apa? Ya kok pola no dart itu gimana? Kalau pola no dart itu harus di cut semua dan kamu harus menggunakan bahan stretch atau bahan spandex misalkan atau scuba. Nah, itu bisa membuat pola tanpa dart ya. Nah, jadi kalau yang tanpa dart itu ya udah kamu tinggal tutup aja. Nih ya, kalau kamu mau bikin pola tanpa dart ya. Misalkan kamu maunya kayak gini, ini sih udah ada dart pastinya. Kalau pola tanpa dart itu adalah pola kaos misalkan, atau pola baju renang misalkan. Nah, itu adalah yang tanpa dart. Nah, itu kamu tinggal tutup, kemudian ini tutup juga. Nah, kamu harus cek seberapa melar bahannya. Apakah dengan tanpa ditambah kampu dia udah cukup? Ada juga yang harus ditambahin. Karena kamu udah tutup, ya kamu harus lebihin. Nah, itu harus uji kainnya ya. Kalau tanpa dart, ya seperti itu. Kalau misalkan tanpa dart, bisa nggak sih bentuk badannya? Kalau kamu menggunakan bahan serong, itu masih memungkinkan untuk bisa ya. Bisa gitu loh. Kalau untuk tadi ya tanpa dart. Cuma harus pakai teknik gosok. Supaya dia tuh ada bagian-bagian yang harus dibentuk ya. Tapi tentunya akan lebih bagus kalau pakai dart dibanding tanpa dart. Kok live tiap hari apa? Ada jadwal kah biar aku nggak ketinggalan? Ayo nih, mungkin Feonilas baru ikutan. Ayo coba kasih tahu Feoni ya. Hari apa biasanya saya live dan jam berapa saya live? Ayo coba di kolom komen. Kok aku udah coba pola yang kita pelajarin dan hasilnya oke banget. Terima kasih Fatima, terutama bagian kupnatnya. Benar-benar bersih dan rapih ya. Tapi walaupun misalkan kayak kamu ngerasa ada yang kurang atau harus dikoreksi, koreksi aja nggak apa-apa ya. Itu kan pola dasar lagi-lagi. Kalau kamu mau benar-benar mantep dan benar-benar nempel, kamu harus ikutin struktur badan si pemakai ya.
Ingat ya, ini adalah pola dasar yang kita masih bisa rubah-rubah, oke? Nanti akan ada sesi gimana nih caranya biar benar-benar fit di badan. Dan hal-hal apa nih yang sering terjadi nih, kesalahan yang sering terjadi ketika kerjaan pola tuh apa gitu. Hari ini, sekarang jam berapa, Dan? Sekarang jam 3:05. Oh, kurang 3 kurang 5. Saya masih bisa bahas satu pola lagi ya. Ntar ya, saya minum dulu. Sebentar. Tuh ada yang udah kasih tahu ya live TikToknya. Kita sorry. Apa ini? Maafkan, ternyata dia sudah tidak kuat. Boleh tolong minta colokan nggak, Mas? Bentar ya. Ini dia sudah kehabisan energi ternyata dan harus dicolok dulu. Cek. Ya, cek. Hari ini belum, hari ini tuh mendung. Jadi tukang rujaknya tuh nggak lewat hari ini. Rujak adalah kalian ya. Rujak, rumah jahit. Rujak kita. Bener gak sih? Harusnya rujak kita, rumah jahit kita. Terima kasih buat topinya. How cute. Sebentar. Saya masih menunggu ini biar dia stabil. Yeah. Sebentar. Oke. Ya. Kok kelasnya kan hanya untuk buat pola, Kak? Ada kelas jahit gak? Aku mau ikut kelasnya tapi aku belum bisa jahit. Nah, kalau untuk yang live ini beraneka ragam. Kalau kemarin kita tuh udah sempat kasih tutorial untuk bordir. Tapi ini pasti akan ada jahitnya. Banyak trik-trik jahit yang bakal kita bagiin kok. Tenang aja. Misalkan yang bakal segera hadir adalah teknik framesim. Atau kemudian pemasangan sleting yang bagus. Ya kan, mau dong yang seperti itu kan. Nah kemudian cara membuat tangan, kemarin kita udah sempat ini juga, tapi saya nggak sempat demoin ya. Nah ini kan lagi pengen coba nih, bisa sekali live 2 kamera atas bawah. Nah itu butuh beberapa tambahan gadget kan. Kita lagi usahakan, semoga bisa dalam waktu yang cepat. Jadi begitu saya live kayak gini, nanti di bawah tuh ada orang yang ngerjain jahitnya. Jadi kayak biar lebih enak sih ngajarnya ya. Pasti akan ada teknik jahit, oke? Jadi kamu nanti nggak cuma, ya udah cuma bisa bikin pola, enggak. Pengennya juga kamu bisa jahit, ya. Oke, cara pasang kera yang bagus, baik. Apalagi, yuk. Nih, gini deh, untuk besok ya kita akan ada satu di kelas besok ya kita akan khusus ngebahas bustier. Ya, bustier. Yo, kalau yang suka dengan bustier, yang buat kebaya nih, jadi kayak buat kebaya bustier buat kebaya, kita bakal bahas besok ya. Dan sedikit tentang kebaya juga bakal saya kasih besok. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan nih. Besok adalah kita ngebahas bustier kebaya dan spill sedikit tentang kebaya yang nempel, yang juga biasanya dipakai buat wedding. Oke. Besok ya, ingat, besok masuk, jangan sampai ketinggalan. Baru kali ini ada desainer yang mau kasih info banyak rezeki. Semoga berrezeki buat kita semua ya Mama jualan. Siap, oke. Lalu ada siapa lagi? Cara necelin. Necelin itu apa ya? Ngecilin atau apa nih? Ya besok itu dari Poldas juga nih, dari pola bustier ya. Jadi besok kita akan nguliknya dari bustier dan juga dari pola dasar. Jadi gimana caranya untuk bikin korset yang memang hourglass banget ya. Kita ada manekinnya. Saya mungkin kasih contoh dulu ya. Coba Mas Mas Dani atau Mas Rilvan boleh minta manekin bustier, manekin korset. Mau kasih lihat dulu demo buat besok. Terima kasih yang sudah belanja. Iya, ini nangis banget ketinggalan soalnya ada tamu tadi. Nina, kamu kemana aja? Nina juga selalu hadir nih. Ternyata dia ada tamu. Gak apa-apa, ada cuan kan? Oke, ditunggu besok. Yes. Oke, live-nya start jam berapa? Ayo coba dikasih tahu. Yang warna BW aja enggak? Terima kasih yang sudah follow. Sehat selalu, panjang umur. Iya, semoga ya, doain ya.
Di akhir tahun ini saya ulang tahun. Ya, ini adalah salah satu impian sih sebenarnya. Saya tuh kayak kan selama ini ngerasa hidup saya itu ya tentang oke, thank you. Kebanyakan hidup saya adalah tentang diri saya. Jadi ya udah buat kepentingan diri, buat ya udah deh pengennya gini-gini nih gitu kan. Nah, sejak saya menjadi guru, ini adalah berkah pandemi by the way, itu saya kayak ngerasa orang tuh banyak yang terbantu gitu loh. Oh, akhirnya saya jadi tahu mungkin memang ini yang Tuhan inginkan saya dalam hidup adalah untuk memberikan hal yang saya sudah tahu duluan. Supaya nanti kalau suatu hari saya sudah tidak ada di dunia ini lagi, ya mungkin kalian ingat, oh ternyata dulu tuh ada loh orang yang memberikan pelajarannya lewat ya live atau lewat online. Nah, semoga legacy ini bisa saya teruskan dan semoga kalau memang Tuhan kasih saya umur lebih panjang, ya saya akan terus berbagi supaya orang Indonesia nanti lebih banyak yang jago untuk membuat baju, untuk membuat korset, kebaya, gaun pengantin, apapun yang saya buat, yang saya sudah pernah lewati, jelek dan bagusnya saya bakal bagikan di sini nantinya ya. Doain ya biar kita semua juga sehat-sehat ya. Oke. Nah, jadi ini adalah manekin versi kecil banget pinggangnya. Besok saya bakal kasih tahu nih gimana caranya kalau kita mau bikin yang sekecil ini ya. Dan kalau misalkan nggak sekecil ini pengen lebih besar gimana kok caranya. Oke. Lalu ini tutup ya. Lalu ya. Lalu kalau misalkan nanti untuk membuat kebaya yang memang fit itu gimana enaknya itu ya. Oke. Nah, buat yang suka dengan kebaya, kumpul ya besok kumpul di waktu dan jam yang sama. Sehat-sehat sweet banget. Iya, ini nggak ada rujak. Beli di mana kok ini? Ya, jadi kalau untuk manekin ini adalah produksi sendiri. Ini adalah bukan batch. Ini adalah yang kedua nih yang sudah kita produksi. Yang pertama ada manekin dengan versi yang agak berisi. Kemudian yang versi yang kedua adalah versi yang pinggang kecil dan ini bisa dipakai untuk membuat celana. Nah, kenapa saya bikin manekin seperti ini? Karena kita nanti ada materi tentang celana juga, ya. Doping kobil rujak. Iya, saya memang suka rujak. Dan sebenarnya ada satu lagi, cuma kalau makan di sini saya nggak berhenti. Kalau makan yang satu lagi itu, ya. Ya kalau misalkan kamu mau untuk yang seperti ini, kamu bisa cek atau coba teks ke DM ya. Kalau kamu memang pengen dapetin yang ini ya. Kita tidak boleh menggunakan wow lagi. Itu kayaknya salah satu alasan sering kena pelanggaran. Lalu suka makan kacang nggak? Sebenarnya nggak terlalu sih, tapi kalau udah jadi bumbu rujak atau jadi bumbu gado-gado itu suka. Keren banget, thank you. Lalu ada apa lagi bagus ya? Yes, memang bagus. Aku suka rujak sama dong. Iya rujak tuh. Nanti kita party rujak nggak sih? Sudah nama pengikutnya kok. Pengikut apa nih? Udah. Jadi pengikutnya rujak. Jadi ini adalah ide dari kamu ya. Saya lupa siapa yang kasih ide rujak. Oke. Jadi Rujak Kobil, Rumah Jahit Kobil. Itu adalah kalian ya yang memberikan nama. Oke. Jadi tempat kita untuk belajar dunia menjahit, dunia berdesain adalah di sini ya. Kok manekin tadi ada busanya kan, taruh di kerkun. Kerkun itu gini loh, kalau di kerkun itu tuh kita harus cepat banget kan. Jadi kalau misalkan hari ini masuk orderannya seperti misalkan ada yang pesen nih di kerkun, itu besok udah harus pengiriman. Nah sedangkan kalau ini kan butuh proses, jadi kita nggak bisa masukin ke kerkun. Makanya kalau kamu memang berminat, kamu bisa coba ke DM aja ya. Tuh udah ada kasih tahu jamnya 13.30 sampai jam 15.30. Oke. Lalu siap guru, my best teacher. Jangan gitu. Aku terbang nih ntar dibilang best teacher. Kamu boleh ambil ilmu dari mana aja ya. Apa yang saya omongin belum tentu bisa cocok buat kamu. Tapi kalau cocok ya pakai aja. Oke. Belajar dari mana aja, siapapun dimanapun. Bahkan dari baju yang menurut kamu kurang oke sekalipun, kamu bisa belajar dari itu. Dulu saya ada seorang guru yang
ngajarin saya sih tentang ngelihat sesuatu. Ini sekalian saya kasih tahu deh ya. Jadi dulu saya adalah seorang fotografer, ya. Salah satu profesi lain nih yang mungkin kamu harus tahu. Saya adalah seorang fotografer ya dulunya. Kemudian dulu tuh saya pengen banget foto dengan style yang Eropa banget lah ceritanya. Pengennya tuh yang romantis, yang Eropa, yang kemudian tuh yang timeless. Nah, saya bertemulah dengan si guru ini. Dia sudah almarhum. Dia adalah seorang pemain sinetron. Kalau ada yang tahu, beliau bernama Rudy Wawor. Dia campuran Belanda atau orang Belanda. Pokoknya dia udah berkewarganegaraan Indonesia. Dia tuh banyak sekali kasih saya hal yang kayak bermanfaat banget sih buat dunia fotografi yang saya gelutin saat itu. Karena saya belajar mengarah gaya dari dia. Dia bilang kan, coba deh ya, kamu belajar untuk mengkoreksi karya orang lain gitu. Nah, jadi ya udah, mulai dari cover majalah waktu itu dia kasih lihat nih, kalau menurut kamu dengan foto yang seperti ini gimana? Nah, semua kita kulik tuh, mulai dari lightingnya, kemudian make up-nya, rambutnya, bajunya, itu semua dikulik. Ada yang hal-hal yang kayak nggak kelihatan loh, tapi ternyata itu tuh kayak, ternyata kalau dilihat lagi ini nggak oke banget ya. Nah, itulah cara untuk ngejudge atau menilai sesuatu. Tapi dia bilang, kalau kamu menilai sesuatu, itu jangan diumbar ya. Apalagi jadi bahan gosip buat orang lain. Itu adalah buat kamu belajar aja gitu loh. Akhirnya ketika kamu lihat satu karya orang, oh ini ternyata kurang sesuai ini, atau kasarnya ini jelek deh. Kayak menurutku ini kurang deh ya kan. Ya udah, simpen buat diri sendiri, nggak usah disebarkan gitu ke orang lain. Yang ada ntar jadi hal yang kurang baik kan. Nah, makanya akhirnya sekarang itu saya belajar untuk kalau lihat sesuatu, pas lihat karya orang, oh iya gini, oke, itu nggak sesuai dengan my aesthetic, it's fine ya kan. Nah, makanya saya bilang tadi, walaupun dari hal yang kelihatannya jelek, kita bisa belajar untuk tidak seperti itu. Ya kan? Kalau yang bagus, ya udah kita ambil sebagai, oh ini kita mau serap nih, sebagai hal yang kita mau jadikan a part of our collection, atau menjadi bagian dari pertumbuhan pengembangan pola misalkan ya. Jadi lagi-lagi hal buruk, hal baik, semuanya kamu bisa jadikan sumber belajar ya. Gitu. Kok hari ini Ulta ucapin dong, oke, happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat Nina, semoga panjang umur, sehat selalu. God bless you. Oh, ada lagi God bless you dari Stream Millie. Beli di mana manekinnya tadi udah ya. Oke. Harga manekin itu berapa? Nah, nanti di DM aja deh ya. Silakan aja tanya ke miminnya nanti. Oh, kalau aku mau ikut kelas offline, manekin yang dibawa ukuran berapa? M atau S? Nah, kalau kamu ikutan offline, itu sudah di-provide manekinnya. Jadi kamu udah tinggal bawa badan dan juga fokus aja buat belajar ya. Kita sudah siapin semuanya. Aku juga ulang tahun loh sekarang. Oke, baiklah. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat Mama Jualan yang saya nggak tahu siapa nama kamu. Semoga panjang umur, sehat selalu, dilimpahi dengan rezeki yang luar biasa. Oke, apa konsep pattern biar Apa konsep pattern biar bikin lebih gampang? Konsep apa nih maksudnya, Fa? Kok buka les? Gak ada. Tuh, ada Fashion Lab. Coba dipin ya, Fashion Lab. Amin. Berapa kok kalau kursus sama Koko? Silahkan tanya ke adminnya. Ya, aku juga tadi udah ya. Oh, kok gimana biar gak bingung sama pattern, yang ada tipsnya dong. Aku anak S1 di fashion tapi masih rada bingung. Apa nih yang kamu mau tahu tentang pattern? Yuk, apa yang kamu mau tahu? Mungkin saya akan kasih gambaran dikit ya nanti ya. Apa sih yang sebenarnya hal yang esensial nih, yang sering kali orang miss ketika membuat satu pola. Udah CO, terima kasih yang sudah CO. Batas umur belajar sama aku nggak ada. Selama kamu masih ada nafas, ya kamu masih bisa belajar. Bahkan kalau misalkan memang dia masih berusia sangat muda pun, kadang saya juga buka kelas yang buat yang muda, anak-anak gen
Alfa. Aku lagi bikin kue Natal kok Bill, disemangatin dong. Semangat ya Jarum Pentul buat bikin kuenya. Dan ya kita juga produksi kue Natal. Dan sekarang ya pasti adalah masa-masa yang lagi rame kan biasanya. Jadi semangat ya. Dan ini juga kadang-kadang ya kalau lihat teman-teman yang baking itu seru banget sih Natalan, kemudian tahun baru, Natalan, Imlek, kemudian Hari Raya Idul Fitri itu tuh orang-orang sibuk gitu loh untuk baking. Itu kayak satu momen yang setiap tahun tuh orang selalu nantikan, ya nggak sih? Terima kasih yang sudah belanja. Panjang umur ya, tuh dari Ugi tanya Fashion Lab. Kalau ada yang keskip maaf ya pertanyaannya. Senang banget tuh ucapin Bagul Hambolku, sehat lagi ya, berkah selalu ya, sama-sama. Alumni mana kakak tuh ditanya, kak jual pola celana big size dan blazer big size gak? Nanti bakalan ada, ya jadi nanti bakalan ada. Jadi itu nanti konsepnya gini, yang sekarang-sekarang ini karena kita masih di awal-awal kan kita banyak kan ngebahas poldas ya. Kalau nanti akan ada segmen pola jadi, artinya ya seperti blazer atau seperti celana kulot, palazzo atau ya model apapun kita nanti pasti akan ada tapi bertahap. Dan kita pengennya tuh begitu kita luncurkan VT-nya juga keluar. Jadi kamu tuh udah tahu oh dengan pola ini yang kamu pegang gimana nih cara nyambungnya, apa dulu yang dijahit ya kan. Jangan sampai udah kamu beli polanya misalkan ya, kamu tuh bingung ini mulai jahitnya tuh gimana ya kan. Nah, saya tahu di sini pasti tidak semuanya berlatar pendidikan fashion. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang bapak rumah tangga, ada yang pengen baru mau coba-coba, yang pemula, yang kayak aduh pengen tahu nih dunia fashion tuh kayak apa. Nah, itulah kenapa kita mengadakan keranjang kuning untuk menjual pola. Ya, pola-pola yang menurut saya itu masih oke harganya, bukan harga yang mahal, ya kan? Kalau dulu saya bikin pola tuh ya nggak ada harga segitu. Cuma saya pikir kalau tujuannya mau tercapai, kalau mau lebih banyak orang yang bisa punya pola dan juga bisa mengembangkan skill di bidang fashion, tentunya kita tidak boleh menjualnya terlalu tinggi kan. Nah itulah kenapa di Kerkun ini ya saya rasa ini harganya masih cukup terjangkau. Ya nggak? Ya kan? Nah, dengan adanya itu, mereka bisa pegang masternya, dan master itu bisa dikembangkan. Contohnya seperti hari ini. Kita ngembangin dari poldas alias pola dasar. Kamu udah bisa satu model yang berbeda. Nah, kalau kamu ikutin terus live-nya tentunya akan ada model-model lainnya yang kita pecah dari poldas ya. Gitu. Gimana solusi biar jahitannya rapih dan nggak lari dari garis? Ya, itu nanti pas ada sesi jahit ya. Terima kasih sudah belanja. Kok kalau potongan bawahnya dikerut gimana polanya karena bentukannya melengkung? Nah, kalau untuk yang melengkung, kamu mau jahitnya gimana nih? Lilit aja? Atau kamu mau seam? Atau gimana? Biasanya sih kasih satu jahitan pengaman. Kalau udah kasih jahitan pengaman dengan jarak yang agak longgar, kemudian kamu tarikkan benang bawahnya, agak sedikit melengkung, kemudian kamu gosok. Nah, biasanya itu akan terhindar yang namanya, kalau tim aku bilang itu jahitan pastel. Kamu lihat kan, kalau pastel itu, atau pistel, bagian bawah kan bagian ini kan suka melintir gitu kan. Nah, itu adalah istilah yang dipakai oleh tim saya. Kalau lihat baju orang, kok ini kayak bajunya pastel deh gitu kan. Bukan warnanya pastel, tapi adalah kue pastel karena bentuknya keriting bawahnya gitu. Nah, jadi kamu bisa jahit dulu, kemudian kamu boleh gosok dulu, kemudian kamu baru tarik sedikit, kemudian gosok lagi, baru dijahit ya. Itu biasanya akan lebih aman. Tapi ini kayak boleh dijadiin VT sih. Gimana caranya untuk menjahit bagian bawah yang melengkung? Catat ya, tim. Coba ini sebagai ideas VT. Masih berapa menit lagi? Guys? 16 menit lagi. Ya. Masih ada 16 menit. Kita pecahin satu pola lagi ya. Satu pola lagi sebelum closingan. Oke. Kita buka dulu yang ini. Gak berasa ya, tiba-tiba udah mau kelar aja nih. Terima kasih ya yang sudah berbelanja, terima kasih yang sudah stay sampai sejauh ini.
Kalian luar biasa. Pengen belajarnya tuh, keinginan buat belajarnya tuh tinggi. Kelihatan ya masih ya? Nah ini mungkin potongannya agak ini, kita akan bikin halter cuttingan seperti ini, dan ini kita bakal kasih kerutan di sini. Nah gimana kalau modelnya seperti ini? Oke, ada kerutannya di bagian sini. Bikin pola yuk buat model halter neck. Perhatikan ya. Ambil lagi poldasnya, ini adalah poldas ya. Ini adalah jiplakannya, jiplakan poldasnya. Oke, seperti ini. Lalu bagian yang sampingnya ini kita satukan. Yang tadi di sini kita tempel ya, jadi gini. Set, udah menyatu pundaknya. Guys, boleh minta selotip gak? Boleh ya, thank you. Nah ini udah bersatu ya. Kita bakal satukan lagi. Oh, gak usah. Ada di depan mata. Pernah gak sih mengalami hal yang kayak gini? Jadi, entah itu gunting, kemudian pensil, lalu meteran, padahal di depan mata, tapi gak kelihatan kalau pas lagi kerja tuh semuanya pada ngilang. Nah, ini udah seperti ini. Udah, thank you. Kemudian kita bikin garis luarnya dulu nih. Dia kan agak ke sini ya. Nah, dari sini ke sini. Agak turunan misalkan. Oke, nah ini adalah area yang bakal kita buang nih. Ini adalah sininya. Kemudian kita bikin ini. Ini garis ininya. Ini kita bisa ukur dulu tempelnya berapa. Sembilan senti misalkan, 9,5. Ini juga 9,5, ya kan? Habis itu kita bikin lancip. Nah seperti ini. Nah terus dia tuh pengen dikasih lipetan atau kerutan. Nah, kamu boleh ini diputus dulu. Ntar baru disambung lagi. Caranya, kita lepas ya. Alias digunting. Nah, jadi area yang tadi kita satuin dulu. Ternyata tidak ketemu. Rapikan deh supaya ketemu. Nah, seperti ini. Baru kita lepaskan yang bagian bawah. Oke, nah setelah itu baru kamu mau berapa lipetannya? Mau 3 kok, mau 5, mau 2,
silakan gambar dulu lipetannya. Maunya ke arah sini aja ya, misalkan 1, 2, 3. Nah, mau lipetannya di sini nanti. Set. Jadi, dari yang 3 yang kita sudah buat ini, kita gunting lagi. Oke. Setelah itu, nah ini tinggal kamu buka gini. Tuh, jadi nut yang tadinya 1 akan menjadi 3 nut. Ya, ini bisa buat lipetan nantinya. Ambil kertas transparan dulu ya, semoga tidak dihilangkan ini. Nah, seperti ini. Baru ditempel lagi. Oke. Nah, ini kita rapihkan lagi. Ini biasanya kan gini. Tuh, biasanya sih gini. Tapi kalau misalkan ribet aku gunting lurus aja ya. Kalau memang terlalu ribet, saya akan gunting lagi ya sebentar. Maafkan ya membelakangi ya, bukan bermaksud tapi takut di ban ya, takut ditegor. Kan kayaknya udah sering banget nih mendapatkan teguran. Nah jadi pola yang tadi seperti ini kita malah pecahin seperti ini. Tuh ya, ntar ini kita lipat. Tuh. Nah, jadi seperti ini. Dia ada lengkungannya, tapi dia tuh maksudnya ada lipetannya, tapi dia tetap melengkung maksudnya. Tuh, ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau aku pengennya nggak beraturan, boleh dikerut nggak? Boleh ya. Atau mau lipetannya besar kecil, boleh nggak? Boleh. Itu tergantung kamu bukanya aja. Pokoknya kamu mau ada lipetan, mau ada kerutan, kamu tinggal tarik garis aja seperti ini. Ya, tuh. Nah, kalau dipakai, ya kan, ini adalah bus point-nya yang tidak berubah. Oke? Nah, ini adalah salah satu cara untuk pecahin si poldas. Yang awal dari gini, kemudian menjadi pola yang seperti ini, ya. Mudah kan? Mudah. Tuh ya, dia tetap ada lengkungannya. Dah, selesai. Demikianlah pecah pola kita pada hari ini. Sebenarnya ada pecah rock juga, cuma next time deh ya. Next time kita bakal bikin rock-rock gemes. Ya, ini ya. Kita bakal bikin rock-rock yang lucu,
pola clock, setengah clock, atau model pensil, kemudian lurus, ya. Nanti akan ada berbagai macam lagi. Sama, tadi ada inputan, bukan tadi sih, kemarin ada inputan dari timku yang bilang, kok kita ini deh, kan udah mau Imlek nih. Gimana kalau kita bikin cheongsam, kan? Yang simple, yang bisa dipakai buat ya acara Imlekan atau sebelum Imlek, gitu. Gimana? Setuju nggak kalau bikin cheongsam? Dari Poldas juga kok, dari Pola Dasar. Wih, 71 message. Tarik nafas dulu ya untuk membacanya. Tim, aku mau tambah minum boleh nggak? Tambahin es batu juga ya, tim. Thank you so much. Mau kok cheongsam, mau banget, pengen buat Sincha. Oke, ini pasti ada yang mau Sincha tuh tanya. Setuju, oke, setuju, baik. Nah, sekalian bikin ini ya, note-nya ya. Notes itu apa ya namanya? Kancing yang diuntol gitu. Kupnat itu boleh di mana aja, Tako. Boleh kalau tidak lari dari pusatnya. Pusatnya adalah di mana? Di bus point kan, sini kan. Nah, jadi kalau kamu geser ke sini, selama areanya masih di sini, itu fine ya. Nah, makanya kalau dari tadi kamu udah lihat, itu kan gimana saya pecah polanya, itu tetap harus melintasi si bus point ya. Sering-sering latihan, kamu bakal tahu nih, oh ternyata kalau kita mau tetap berbentuk, ya memang harus lintasin area itu. Mau ke nanti ke atas, mau ke bawah, mau ke samping, itu semuanya bisa dilakukan ya. Makasih banyak kok ilmu-ilmunya, semoga dilimpahkan keberkahan, kesehatan selalu, amin. Makasih. Terima kasih buat gift-nya, terima kasih buat tap-tapnya juga. Nunggu materi upsize Poldas, boleh nanti ya. Jam berapa besok live-nya? Ayo coba dikasih tahu Oni-chan. Dikasih tahu ke Oni-chan yuk. Ini anak-anak yang sudah saya anggap yang lebih lama ya nonton di sini. Coba yuk diinfokan, adiknya nih yang baru join mungkin, yang pengen tahu kapan jam live-nya, dikasih tahu ya. Kupnat itu boleh di mana saja, tadi udah asal lintas, bus point. Oh, kalau kemen cup, pakai cup coklat atau putih? Besok. Kita akan bahas tentang cup, kain-kain yang dipakai, itu besok sekalian kebaya. Jangan lupa masuk ya, besok. Setuju. Kok bikin VT tentang istilah dalam jahit dan pola dong, kayak tadi pola clock, terus frame boleh. Kemudian back, lalu ada apa lagi, French curve. Banyaklah istilah yang kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia itu agak kurang pas, tapi ya itu yang dipakai gitu loh. Ntar saya akan cari beberapa, saya akan cari lagi bukunya juga ya. Ada satu kamus, kemarin baru ngeliat, ada kamus fashion, jadi kayak istilah-istilah nih. Contohnya kayak celana deh, celana kan juga banyak kan, celana kulot, palazzo, kemudian pipa, kemudian pensil, dan banyak lagi. Ntar term-term itu atau istilah-istilah itu, entah dibikin VT atau kita bikin live-nya, itu juga bisa ya. Jadi biar, bukannya mau sekeren ya, tapi biar kamu lebih tahu aja, biar saya juga lebih tahu. Pasti ada istilah-istilah yang saya nggak familiar, nah nanti kita sama-sama belajar. Kalau pronounce-nya salah, ntar kita juga cari bareng-bareng ya. Gitu. Tuh ada Yuniwati sudah kasih tahu Oni-chan ya. Lucu banget sih Oni-chan. Sering-sering latihan ya. Yes. Aku tak paham di bawah terbuka dart macam kok hilang. Skip. Kayak kemarin Kutur lu banyak yang yes betul. Yang Kutur itu penting banget. Orangnya masih di Swiss. Kalau dia balik, segera saya pengen ajak dia untuk live. Karena ini penting banget sih soal Kutur. Ya karena dia adalah seorang couturier, jadi saya tidak ragu untuk mengundang beliau ya. Kan orang Indonesia belum ada tuh yang diundang di sana secara resmi ya. Jadi kalau orang yang cuma self-proclaim, saya adalah seorang couturier, itu banyak. Jangan sampai itu jadi
salah persepsi, kan sedih banget ya, kayak, ih orang Indonesia kok gini banget gitu loh. Padahal nggak ada kutur-kuturnya, tapi nempelin kutur, ya kan. Buat VT ya kok, boleh. Kayak kemarin, yes. Oke. Lalu, cara buat atasan sama dress gak kok? Ada nanti. Wah, makin seru. Kok baiknya buat pasang lengan, apakah sejajar atau biasanya saya akan mundurin sedikit, twist sedikit ya. Karena kan bentuk tangan adalah gini kan, ke depan. Jadi, nggak boleh terlalu tegak, tapi agak ginian dikit. Tapi ada loh orang yang badannya beneran tegak. Nah, jadi kamu harus lihat juga si badan pemakai. Tapi kebanyakan adalah ke arah depan ya, sedikit. Oke, cara buat atasan sama dress nggak? Kok tadi udah ya. Rugi aku kok beberapa hari ini nggak bisa ikutan soalnya jam segitu sibuk antar jemput anak sekolah dan ekskul. Nah, besok kan udah libur kan? Ikut ya. Udah libur belum sih? Karena di keluarga saya tuh anak-anaknya udah pada libur. Terima kasih sudah belanja. Oh, bikin VT tentang istilah tadi udah ya. Jarak dari bus point ya terserah. Jarak bus point itu ada di standarnya ya, jangan asal menggeser. Kecuali memang dia tuh agak berjauhan, nah kamu boleh geser sedikit. Udah ketinggalan ada tamu tadi udah, sering-sering latihan betul. Aku tak paham di bagu terbuka dartnya macam mana untuk dibuat. Nah itu tadi dari pola terbuka aja kita bisa rapetin. Kalau kamu ngerasa kok aku lebih suka dartnya di samping, ya udah tutup atas, buka samping. Atau kok aku sukanya princess line. Oke, katanya udah selesai. Ya udah dikit lagi, tambah 5 menit. Tuh, aku tidak mau berpisah sama kalian. Nah, jadi kita boleh ya, biar kita boleh geser nut selama dia itu nih ya, kuncinya lagi ya. Selama masuk dalam radar. Jadi, kalau ini adalah bus point. Nih, misalkan aku buka. Perhatikan ya, untuk pemindahan dart, nih, perhatikan. Kalau ini adalah bus point kan. Jadi, nah selama ada di lingkaran ini adalah area yang kamu bisa geser hook nutnya. Mau ada di sini, mau di sini, mau di sini, sini. Atau disatuin jadi nut besar di sini boleh. Mau di sini, sini, sini. Pokoknya arah mengelilingi si cup itu boleh kamu lakukan ya. Gitu. Oke. Oh ya, ini mau ya Chongsam. Gue beli itu tadi udah. Ya dikit lagi. Terima kasih. Kok belum dijawab foto pola lengannya apa sama aja buatnya? VT pola belum. Kalau VT pola itu mungkin besok hari apa sih? Kamis. Kayaknya hari Jumat deh. VT lengan bakal keluar ya. Sekali lagi boleh minta ya di like videonya yang tadi saya posting jam 11-an. VT pola bagian belakang, please, supaya dia juga mendapatkan attention. Jadi kalau yang mau belajar cara bikinnya, udah bisa ikutin garis-garisnya ya. Gitu. Tunggu kok biar pas 60. Apa ini 60? Kalau dipindah ke bawah bus point artinya jadi aneh. Iya, kan kamu pengen bentuknya tetap gitu kan. Kalau turun agak ke bawah, 1 atau 2 cm masih oke. Tapi kalau terlalu banyak, itu akhirnya jadi terlalu lancip takutnya ya. Atau ntar dadanya tuh jadi kayak turun banget gitu. Terima kasih buat infonya, panjang umur, sehat selalu. Sama-sama. Sehat selalu juga. Kalau tipsnya untuk jahit kain-kain licin yang bludru, ya boleh. Tips jahit kain licin dan kain tipis kali ya sekalian itu biasanya setipe tuh. Jahit-jahit tile, jahit-jahit organza, jahit chiffon, itu adalah yang lumayan PR tuh kalau ngerjain itu. Istirahat kok udah selesai. Tuh, disuruh istirahat. Iya ya, sama-sama. Ya, Bo, ini kok selesai kok. Oke, baiklah kalau gitu. Thank you so much for today. Terima kasih juga untuk gift-giftnya, untuk tap-tap layarnya. Kita akan bertemu lagi besok dan di jam dan waktu yang sama. Bukan, di jam yang sama maksudnya
13.30 sampai 15.30. Besok temanya kita akan membuat apa? Kita akan membuat dan membahas bustier untuk kebaya dan juga kebayanya ya. I'll see you tomorrow. Have a nice day ya semuanya. Bye bye. Thank you.